Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4B yang selalu Ustadz banggakan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya Ustadz ingatkan jangan lupa untuk tetap mengerjakan sholat duhanya. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita masih akan belajar di tema 1 tentang indahnya kebersamaan serta subtema 1 ya. Untuk pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran yang kedua. Untuk materi ini kita akan membahas tentang kesenian tradisional di Indonesia. Salah satu kesenian tradisional di Indonesia adalah tarian daerah. Misalkan tari damyong, bungong, jampok, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, ya, kalian bisa buka halaman 26 dan 27. Ya, nanti kita akan belajar tentang gerakan-gerakan pada tarian bungong jumpa. Kalian bisa membaca dan melihat ya pada halaman 26 dan 27 tentang bungong jompo. Bungong jumpo itu artinya bunga cempaka. Nah, ini gambar tentang bunga cempaka. Silakan anak-anakku sekalian, kalian buka halaman 26 dan 27. Ya, kita akan belajar tari-tariannya dan perhatikan ya pada layar atau buku. Tarian bunga jompo dibagi menjadi ke dalam 2 gerakan. Yang pertama adalah gerakan saat berdiri dan yang kedua adalah gerakan saat duduk. Ini gerakan yang pertama. Kalian harus melihat ya dan memahami. Di sini ada yang pertama Ustadz lingkari yaitu gerakan pada tangan serta pada kaki. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakan 2 kali ke kanan 2 kali. Terus yang kedua, tangan di atas, kaki jinjit, hentakan 2 kali ke kiri 2 kali. Ya. Ini ada juga ya gerakan yang kedua, perhatikan tangan dan kakinya. Nah, ini masih gerakan yang kedua. Kalian bisa praktek di rumah sesuai dengan gambar. Untuk gerakan yang ketiga ya, gerakan yang ketiga atau gerakan C ya. Perhatikan ya. Nah, perhatikan perubahan ya antara tangan dan kakinya. Nah, ini masih gerakan yang ketiga. Nah, sekarang untuk gerakan yang keempat atau gerakan D. Kedua telapak tangan saling berhadapan, terus dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Ya, untuk gerakan yang kelima seperti pada gambar, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas, dan kaki maju bergantian kanan dan kiri. Perhatikan ya. Itu ada beberapa yang Ustadz lingkari. Itulah tadi tentang gerakan-gerakan pada tarian bungong jumpo ya. Kalian bisa praktek di rumah sendiri untuk sementara. Nanti ketika di sekolah nanti kita akan praktek bersama-sama dari gerakan A, B, C, dan D serta E ya sampai gerakan E. Tidak hanya tarian keberagaman di Indonesia ya, banyak sekali ya. Terus bagaimana cara menjaga keragaman tersebut? Seperti pada gambar di sini ya, ada Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka itu tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda.
Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya sendiri. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat berpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, kita sekarang akan mengidentifikasi keberagaman tentang suku atau dari bacaan tadi. Nah, yang pertama tentang Pak Sami. Pak Sami itu tadi berasal dari Maluku. Terus bahasa yang digunakan adalah Melayu Ambon, makanannya adalah papeda, alat musiknya adalah ukulele, pakaian daerahnya adalah baju cele, untuk tariannya adalah cakalele, dan kebiasaannya adalah arumbai. Nah, sekarang tugas kalian menjawab untuk Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur seperti contoh pada Pak Sami. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar, dan Pak Nur itu mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, sekarang berdasarkan dari teks bacaan tersebut, silahkan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Nah, kalian jawab. Terus yang kedua, yaitu mengapa mereka melakukan kerja bakti? Nah, mereka melakukan kerja bakti itu biar apa? Ya, tujuannya itu untuk apa? Terus yang ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Nah, terus kalian jelaskan alasannya itu apa? Dan yang keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Untuk jawaban bisa kalian tulis di buku tulis kalian. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ustadz ingatkan bagi yang belum absen absen sholat duha, silakan mengerjakan sholat duha dulu. Habis itu silakan absen di grup.